Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Setelah Bani Israel ditinggal sangat lama dengan kematian Nabi Sulaiman, Allah kemudian mengutus Nabi Yesaya atau Isaya. Ketika beliau diutus, Bani Israel pun tengah dipimpin oleh seorang raja yang saleh, Hizkia. Itulah salah satu masa kedamaian bangsa Yahudi di Yerusalem. Yesaya hadir memberikan nasihat kepada mereka. Ia juga menjadi penasihat bagi Hizkia, memberikan saran baik maupun melarang hal buruk bagi kerajaan Yahudi. Sang Nabiullah pula yang mengambil keputusan segala urusan bagi Bani Israel. Suatu hari Raja Hizkia ditimpa sebuah penyakit. Kakinya terkena infeksi yang berat sangat. Kematian sudah ada di hadapannya. Sementara raja sakit, rombongan pasukan Raja Babilonia, Sanherib, dikabarkan tengah menuju Yerusalem. Mereka bermaksud menyerbu negeri pimpinan Hizkia dengan 6.000 pasukan. Raja Hizkia pun kebingungan. Ia khawatir rakyatnya tewas sia-sia dan negerinya porak-poranda. Namun ia tak dapat melakukan apa-apa dengan penyakit yang tengah dideritanya. Ia pun meminta nasihat kepada Yesaya apa yang harus ia lakukan. Setelah beberapa hari, Yesaya mendapatkan perintah dari Allah agar Hizkia bersedia turun tahta dan mengangkat raja baru sebagai penggantinya untuk menghadapi serangan Babilonia. Pasalnya, takdir ajal telah dekat dengan Hizkia. Dengan berat hati, Yesaya pun mengatakan kepada sang raja, namun raja dengan lapang menerimanya. Raja Hizkia kemudian segera menghadap kiblat, kemudian menengadahkan tangan berdoa. Dengan hati yang tulus, sang raja memanjatkan doa. Ya Tuhan dari segala Tuhan, ya Raja dari segala Raja, ya Tuhan yang penuh kebaikan dan penyayang, yang tidak tidur dan tidak mengantuk, yang dapat mengalahkan segala sesuatu. Ingatlah hamba-Mu ini atas apa yang telah hamba perbuat bagi bangsa Israel, dan Engkau tentu lebih mengetahuinya. Engkau mengetahui setiap perbuatan hamba dan segala rahasia hamba. Ujar Raja Hizkia menangis, meminta belas kasih dari Allah Ta'ala. Allah pun menjawab doa raja yang saleh itu. Kepada Yesaya, Allah berfirman bahwa Dia sangat senang Hizkia memanjatkan doa kepadanya. Allah pun memperpanjang usia Hizkia hingga 15 tahun lagi. Mendapat wahyu itu, Yesaya pun segera memberikan kabar kepada sang raja dengan gembira. Usai sujud syukur, Yesaya meminta sang raja untuk mengusap kaki yang infeksi dengan sari daun ara. Dengan kehendak Allah, penyakit raja sembuh seketika. Tak hanya menyembuhkan penyakit raja, Allah pun menolong Bani Israel dengan mengalahkan tentara Sanherib. Tiba-tiba di pagi hari, seluruh pasukan mati tergeletak, kecuali sang raja, Sanherib, dan kelima tangan kanannya, termasuk Nebukadnezar. Mereka dibelenggu selama 70 hari, kemudian dipulangkan ke Babilonia. Saat kembali, Raja Sanherib pun menanyakan hal aneh yang terjadi pada mereka. Para tukang sihir negeri itu pun mengatakan kepadanya, kami bercerita tentang Tuhan dan Nabi mereka, tapi Anda tidak pernah mendengarkan kami. Mereka adalah bangsa yang memiliki Tuhan, ujar para tukang sihir. Sang Raja Babilonia pun kemudian merasa takut akan Allah. Sementara di Yerusalem, setelah perpanjangan usia yang diberikan Allah, Raja Hizkia pun menemui ajalnya. Pasca meninggalnya Hizkia, Yerusalem porak-poranda. Kondisi Bani Israel sangat buruk. Yesaya yang masih hidup di tengah mereka pun tetap mendakwahkan tauhid dan menyeru Bani Israel agar tetap di jalan Allah.
Namun salah satu sifat Yahudi adalah menentang para nabi. Meski Yesaya selalu menjadi wali bagi mereka, bangsa Israel justru marah kepadanya. Mereka geram dengan ceramah Yesaya. Mereka pun kemudian memusuhi Nabiullah dan berencana membunuhnya. Hingga suatu hari, Yesaya tengah melewati sebuah pohon. Sementara Bani Israel mengejarnya untuk membunuhnya. Lalu tiba-tiba pohon yang dilewati sang utusan Allah itu terbuka. Yesaya pun masuk dan berlindung di dalam pohon. Namun syaitan melihat Yesaya masuk ke dalam pohon. Syaitan pun kemudian membuah jubah sang nabi terjepit, sehingga terlihat oleh Bani Israel. Melihatnya, Bani Israel pun segera mengambil gergaji, kemudian menggergaji pohon itu. Yesaya pun wafat dibunuh oleh umatnya sendiri. Kisah Nabi Yesaya tersebut tak tercantum dalam Al-Quran, pun tak dikabarkan oleh Rasulullah. Dalam ajaran Islam, nama Yesaya juga tak termasuk dalam nama 25 nabi yang harus diketahui. Hanya saja Ibnu Katsir memasukkan kisah Yesaya tersebut dalam kitabnya Qososul Anbiya. Nabi Yesaya merupakan nabi yang muncul sebelum era Nabi Zakaria dan Yahya. Beliau bahkan salah satu nabi yang bernubuat mengenai Nabi Isa dan Nabi Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.